fenomena boneka arwah sampai yang akhir-akhir ini muncul di dunia televisi dan apalagi sekarang dibumingkan oleh para artis, itu menunjukkan bahwa kekuatan si jahat itu bekerja luar biasa di akhir zaman ini. Dan karena itu saudara, apa sih kata firman Tuhan, apa sih kebenaran firman Tuhan, apa sih kata Alkitab tentang boneka-boneka arwah ini, tentang arwah itu? Sebenarnya boneka-boneka arwah itu sudah ada sejak dahulu, sejak zaman sejak zaman perjanjian lama itu sudah digunakan. Bahkan roh-roh pemanggilan arwah itu sudah sering ada dilakukan. Bahkan kalau kita ingat kisah perjanjian lama, yaitu kisah tentang Samuel, kisah tentang Saul yang memanggil roh Samuel lewat penenung, itu juga membuktikan bahwa sebenarnya ini sudah ada sejak dahulu. Tapi sebenarnya apa kebenaran firman Tuhan, apa kebenaran Alkitab tentang arwah? Satu, saya ingin mengingatkan bahwa iblis menipu orang luar biasa, dalam hal ini kita atau para artis bahkan, yang mereka jadi teladan, jadi panutan buat banyak orang. Ternyata mereka adalah orang-orang yang iblis pakai untuk menjatuhkan iman seseorang, untuk menggoyahkan iman seseorang. Ingat saudara, bahwa iblis adalah bapa segala dusta. Iblis adalah bapa segala dusta, sehingga dia akan memanipulasi kita bagaimana caranya supaya kita jauh dari Tuhan. Dan ingat juga bahwa dia datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Yohanes 43:10 bilang bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Sehingga dia datang untuk membinasakan. Bagaimana caranya dia manipulasi banyak hal? Bayangkan bagaimana orang dapat berpikir bahwa ia dapat kaya dari dunia roh. Dia dapat menjadi penjaga bagi diri kita. Kan iblis itu adalah sebuah roh yang dapat menyamar sebagai malaikat terang. 2 Korintus 11 ayat 14 bilang begitu. Hal itu tidak usah mengherankan, iblis menyamar sebagai malaikat terang. Iblis dapat menyamar jadi apapun juga. Dia bisa menyamar melalui boneka arwah, dia bisa menyamar melalui orang yang datang sebagai kakek kita, nenek kita, opung kita, obah kita, kekasih kita, sahabat kita, pendeta kita, siapapun. Kisah Saul membuktikan bahwa iblis dapat datang dalam rupa Samuel. Nanti saya akan cerita. Sehingga iblis tugasnya memang membodohi kita. Tugasnya memang membuat kita jauh dari Tuhan, supaya kita dibinasakan. Bayangkan ada orang bayangkan ada orang bisa percaya bahwa arwah itu, roh itu dapat menjadi penjaga kita. Itu kan sudah otomatis membuat kita menduakan Tuhan dalam hidup ini. Orang tidak lagi perlu Tuhan dalam hidup ini, tetapi orang perlu roh saharani opung. Orang perlu roh nenek moyang. Orang perlu boneka arwah supaya dia dapat kaya. Yang lebih aneh lagi, bayangkan orang untuk punya boneka arwah, dia beli boneka yang ada arwahnya, lalu dia kasih makan, dia kasih minum, untuk sesuatu yang dengan alasan dia ingin menolong orang itu, dia ingin menolong roh yang ada dalam arwah itu, supaya roh dalam arwah itu yang masuk melalui boneka itu dapat pergi ke alam maut sana, ke alam baka sana. Dia tertinggal di dunia ini, dia dimasuk ke dalam boneka itu, lalu dia pergi ke alam baka sana. Can you imagine? Bisa kamu bayangkan bodohnya orang itu? Untuk dapat melakukan itu, dia beli dulu itu boneka. Setelah itu dia kasih makan dan segala macam, supaya roh dalam boneka itu dapat pergi ke alam baka sana. Kan kita dibodohi. Udah kita mau tolong, tapi kita mesti beli. Bukankah itu kebodohan? Tetapi itulah cara iblis membuat kita menjadi bodoh, membuat kita jauh dari Tuhan, sehingga kita kehilangan akal sehat kita kehilangan iman kita, dan kita melihat sesuatu yang kita kerjakan itu baik. Kita menolong roh, kita menolong boneka arwah ini kan baik. Kita bantu dia, kita tolong dia supaya dia bisa pergi ke alamnya sana. No. Ingat, iblis itu adalah bapa segala dusta. Bahkan dia mengatakan untuk hal seperti itu kita melakukan pekerjaan baik. Tidak. Kita sedang mendukakan hati Tuhan. Kita sedang menistakan Tuhan.
kita sedang menduakan Tuhan, mendustakan Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan Alkitab mengatakan bahwa tidak ada lagi hubungan orang hidup dengan orang mati. Sekarang saya akan kau beritahu apa yang Alkitab katakan tentang orang mati. Yang pertama, kita melihat, kalau kita baca Alkitab kalau Lukas 16, teman-teman bisa baca sendiri. Itu ada kisah tentang Lazarus dan orang kaya. Dikatakan bahwa ketika mati, roh Lazarus dijemput oleh malaikat Tuhan, dibawa ke surga, dibawa ke surga untuk bertemu di pangkuan Bapak Abraham. Nah, perhatikan, orang miskin mati, si Lazarus itu yang meninggal itu, dia mati, lalu rohnya dijemput oleh malaikat Tuhan, dibawa ke surga bertemu dengan Bapak Abraham. Dari sini tidak ada jeda. Dia gantung di mana, masih gentayangan gitu 40 hari di rumah, sampai ketemu dulu dengan keluarga, say dulu, dibawakan mimpi dulu ke keluarga. Tidak. Ketika orang itu mati, rohnya dijemput, dibawa ke surga. Itu orang percaya. Bahkan Yesus sendiri dengan spesifik mengatakan, ketika Yesus disalibkan, ada orang di sebelahnya bertobat, terus Yesus mengatakan kepada orang itu, pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi pada waktu dia mati nanti, dia akan bersama-sama dengan Yesus di Firdaus. Dia nggak 40 harian dulu keliling-keliling gitu. No. Dia langsung bersama-sama dengan Yesus di Firdaus. Lalu bagaimana dengan orang mati? Orang mati akan dibawa ke dalam kerajaan maut. Dia akan disiksa di situ sampai dengan kedatangan nanti neraka selama-lamanya. Sampai dengan kematian kedua nanti. Itu kenapa dalam kisah di Lukas 16 dikatakan ada orang kaya yang ada di sisi lain, ada Lazarus yang ada di sisi lain di pangkuan Abraham. Yang orang kaya di sisi lain ini dia panas, dia minta sama Lazarus untuk dicucukkan airnya, tapi tidak bisa karena ada pemisah yang jauh. Lalu orang kaya itu meminta tolong sama Abraham untuk datang ke bapaknya, tapi tidak bisa. Kenapa? Karena memang roh itu tidak bisa datang sendiri ke orang lain. Tidak bisa, baik itu atas keinginan sendiri atau atas keinginan orang lain di tempat itu. Jadi kalau roh itu bisa datang gentayangan kemana-mana, harusnya orang kaya itu bisa datang ketemu sama keluarganya. Tolong ya jangan begini, nanti kamu masuk neraka kayak saya. Kenapa tidak bisa? Karena memang roh itu tidak bisa lagi datang bertemu dengan orang-orang hidup. Baik itu atas keinginannya sendiri atau baik itu atas keinginan orang lain. Sekali lagi, baik itu atas keinginannya sendiri maupun atas keinginan orang lain. Artinya apa? Kalau saya berdoa, ya nenek moyang, ya siapa, ya A, B, C, D, E, tolong saya begini. Tidak bisa. Karena tidak ada lagi hubungan orang hidup dengan orang mati. Bahkan Abraham mengatakan kalau orang itu mau supaya dia seperti Lazarus itu dan tidak seperti orang kaya itu, maka orang itu harus terima mendengarkan dan mengikuti Tauratnya Tuhan. Mau mendengarkan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan saja dia tidak mau, bagaimana dia bisa percaya sama orang yang bangkit dari kematian? Kan itu yang Alkitab katakan tentang roh. Jadi kita tidak boleh dimanipulasi, saudara. Lalu ada kisah Saul. Ingat ya, kisah Saul, bagaimana dia datang kepada penenung. Dia datang kepada orang pintar lah kalau orang zaman sekarang itu, kepada penenung. Lalu dia minta tolong untuk didatangkan Samuel. Kenapa Saul meminta tolong sama penenung? Ingat, Saul itu adalah orang di mana roh Tuhan, roh kudus sudah undur daripadanya. Sehingga dia menjadi bodoh dan akhirnya dia lari kepada penenung. Saul adalah orang yang roh Tuhan sudah undur daripadanya. Sehingga apa yang dia kerjakan itu betul-betul atas instruksi, atas perintah daripada si jahat. Dan benar si jahatlah yang bekerja atas hidupnya. Dia datang sama penenung yang adalah juga orang yang tidak punya roh Tuhan di dalam. Dan hebatnya lagi, penenung itu mengatakan, roh Samuel muncul dari bawah tanah.
Ya orang yang berjubah putih bla 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 dan segala macam dia ceritakan itu. Siapa yang bisa melihat? Iya, penenung itu. Apakah Saul bisa melihat? Tidak. Tapi Saul percaya sama penenung itu. Karena memang iblis tidak dapat bertengkar dengan iblis. Setan tidak bisa bertengkar dengan setan. Mereka akan bersatu padu supaya orang itu jauh dari Tuhan. Saul yang sudah jauh dari Tuhan, dia minta tolong sama si jahat, pasti dibantu. Ditolong lagi, munculkan lagi kisah Samuel yang datang dari bawah tanah. Yang bisa dengar itu siapa? Hanya penenung itu. Tapi ingat, apa yang menarik dari kisah itu, saudara? Apa yang Samuel katakan? Dia bilang begini, engkau akan bersama dengan daku. Pada hari ini juga engkau akan mati dan bersama dengan daku. Dari sini mengatakan, dari cerita ini, dari kutipan itu, ingin mengingatkan kita bahwa sebenarnya Saul, dia akan mati pada peperangan itu, dan dia akan bersama-sama dengan si jahat itu. Roh Samuel itu. Kenapa? Karena itu roh gentayangan. Dari mana roh gentayangan itu? Iblis yang bekerja, iblis yang memanipulasi, iblislah si bapa segala dusta itu. Jadi mari jangan terpengaruh terhadap cerita, terhadap kehebatan dari boneka arwah. Jangan terpengaruh oleh budi kebaikan yang akan kita lakukan kepada boneka arwah, kita kasih makan dan segala macam. Sekali lagi saya mau katakan, itu kejahatan. Itu adalah kejahatan kepada Tuhan. Jadi mulai hari ini kamu sudah mengetahui kebenaran ini. Mulai hari ini kamu sudah mengetahui bahwa antara orang hidup dengan orang mati tidak ada lagi hubungannya. Ada pemisah yang sangat jauh. Bahkan untuk orang mati yang ada di Firdaus ya Tuhan, ada di pangkuan Abraham, dengan orang kaya yang ada di bawah, yang ada di kerajaan maut, itu bahkan terpisah jauh. Bagaimana mereka mau datang lagi ke dunia orang hidup, itu pun terpisah sangat jauh, yang tidak mungkin bisa dilakukan. Mereka tidak dapat datang, baik keinginan sendiri atau keinginan orang lain, kecuali Bapa yang menyuruh mereka. Ingat bagaimana kisah Elia dan kisah Henok yang datang bertemu dengan Yesus. Dia datang dari surga dengan terangnya atas perintah siapa? Perintahnya Allah, Bapaknya. Dia bertemu dengan Yesus, tapi siapa hanya Yesus melihat? Tidak. Murid-muridnya pun melihat dengan sinar terang dan segala macam. Tapi bandingkan dengan bagaimana Samuel datang dari bawah tanah. Roh Samuel datang dari bawah tanah, yang melihat hanya si penenung itu saja. Bahkan Saul tidak bisa melihat, Saul tidak bisa mendengar. Jadi mari hari ini, dari kisah ini, dari dua cerita ini, dari kisah-kisah kebenaran firman Tuhan ini mau mengingatkan kita, yuk, jangan bodoh. Yuk, kalau memang kita melakukan kebaikan, pelajari firman Tuhan benar-benar, lalu lakukan kebaikan kepada banyak orang. Tidak lagi menyembah arwah, tidak lagi bermain-main dengan roh-roh setan-setan, tidak lagi bermain-main dengan pesugihan-pesugihan, tidak lagi bermain-main dengan roh-roh dunia. Itu semua adalah manipulasi daripada si iblis. Ingat, firman Tuhan sudah jelas-jelas clear mengatakan, ketika Lazarus mati, rohnya dibawa ke pangkuan Abraham. Artinya langsung ketika dia mati, saat dia mati, dia langsung dibawa ke pangkuan Abraham. Tidak ada lagi hubungan orang hidup dengan orang mati. Nggak ada istilah 40 harian dia masih keliling-keliling dulu ketemu dengan keluarganya, dan nggak ada lagi itu. Apalagi sampai ada kisah, sampai ada cerita tentang boneka arwah di mana dia tidak bisa datang, tidak bisa pergi ke alam baka sana, dia stuck di dunia orang hidup ini, lalu dia masuk ke dalam sebuah boneka arwah, dia minta tolong untuk dikasih makan, dikasih minum dan segala macam, supaya dia bisa sampai dia bisa pergi ke alam baka sana, lalu nanti kita menjadi kaya dan segala. It's bullshit, my friend. Bullshit. Itu bodoh, itu kebohongan, itu kebodohan. Itu bohong. Firman Tuhan mau ingatkan kita, jangan buruk. Pelajari firman Tuhan baik-baik. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Pastikan kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Pelajari.
Tuhan datang untuk menebus kita. Tuhan datang menyelamatkan kita. Jadi jangan lagi kita jauh dari Tuhan dengan melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, termasuk bermain-main dengan boneka arwah. Kalau hari ini engkau bermain dengan arwah itu, tinggalkan. Karena pada saat engkau bermain dengan dunia okultisme ini, dunia arwah ini, engkau akan terikat dan terjerat berat sekali. Dan sulit untuk dapat keluar dari situ. Sehingga sekarang ketika engkau tahu kebenaran firman Tuhan ini, jangan coba-coba. Ketika engkau tahu kebenaran firman Tuhan ini, jangan coba-coba. Kalau engkau sudah terikat, kalau engkau sudah hidup dalam kehidupan permainan boneka-boneka arwah ini, tinggalkan. Ikut Yesus. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Ikut Dia, maka engkau akan selamat. Tuhan Yesus memberkati kita. God bless.